Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 8. Kita masih pada materi gerak pada benda. Untuk hari ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum 1 Newton. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan konsep gaya dengan benar. 2. Mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan benar. 3. Menjelaskan konsep hukum 1 Newton dengan benar. 4. Mendeskripsikan sifat kelembaman atau inersia benda dengan benar. 5. Menganalisis penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum kita mulai materinya, apa kalian sudah ada yang tahu apa itu gaya? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada 2 orang anak, yang satu berbaju hijau dan yang satu berbaju kuning. Anak yang berbaju hijau melakukan tarikan terhadap kotak tersebut, sedangkan anak yang berbaju kuning sedang melakukan dorongan. Nah, gaya dapat kita definisikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya dilambangkan dengan F besar dari kata force dan satuannya adalah Newton atau dilambangkan dengan N besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Pengaruh gaya terhadap gerak yang pertama adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada gambar seorang yang sedang membuat guci dan yang satu gambar plastisin yang sudah dibentuk menjadi keong atau siput. Nah, interaksi antara tangan dengan tanah liat atau plastisin ini dapat mengubah plastisin atau tanah liat menjadi bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, pengaruh gaya yang kedua adalah gaya dapat mengubah arah benda. Dapat kita lihat langsung, misalnya ketika kalian bermain kasti atau permainan lainnya seperti bulu tangkis atau tenis meja dan lain-lain. Bola yang awalnya arahnya mendekati kalian, setelah kalian pukul tentunya arahnya berubah menjadi menjauhi kalian sebagai pemukul bola tersebut. Sudah paham ya? Selanjutnya, pengaruh gaya yang ketiga adalah gaya dapat mengubah kecepatan benda. Misalnya, ketika kalian mengayuh sepeda, kita akan mengubah kecepatan. Jika kita meningkatkan kayuhan, maka kita akan meningkatkan kecepatan dari sepeda kita. Sedangkan ketika kita mengurangi kayuhan, maka kita akan menurunkan kecepatan dari sepeda kita tersebut. Selanjutnya, yang keempat, gaya dapat membuat benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Misalnya, ketika bola yang sedang diam pada tendangan bebas atau penalti pada permainan bola, akibat adanya tendangan dari pemain bola tersebut, maka bola yang semulanya diam, dia akan bergerak. Selanjutnya, pengaruh gaya yang terakhir adalah gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika kalian naik sepeda, kalian melakukan pengereman terhadap sepeda kalian. Nah, interaksi dari kampas rem yang ditarik oleh kalian sebagai pesepeda dengan ban tersebut membuat sepeda menjadi berhenti. Selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan kepada kalian alat ukur gaya. Alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur gaya namanya adalah dinamometer atau neraca pegas. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, ketika kalian hendak memanah,
dengan menarik mata panah ke belakang, maka yang bekerja adalah gaya otot. Kemudian, gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan kepada benda. Contohnya, gaya gesek antara meja, kaki meja dengan lantai. Meja yang kalian dorong ke depan, mejanya kan bergerak ke depan juga. Namun, pada waktu bersamaan, kaki meja itu akan mengalami gaya gesek. Nah, arah gaya gesek ini berlawanan dengan arah pergerakan dari meja tadi. Kalau mejanya tadi bergerak ke depan, maka tentu saja arah gaya geseknya ke arah belakang. Selanjutnya adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, gaya magnet, seperti saat kita mendekatkan ujung magnet dengan sebuah paku besi. Nah, seketika paku besi itu akan tertarik dan menempel pada magnet. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet tersebut. Nah, selain gaya magnet, ada pula gaya gravitasi. Nah, contoh dari gaya gravitasi ini misalnya pada buah yang jatuh dari pohonnya. Selanjutnya adalah paduan gaya. Nah, jika ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda yang arahnya searah, maka kita mencari resultan gayanya dengan menjumlahkan seluruh gaya tersebut. Itu jika gayanya searah. Misalkan kalian melihat ada dua orang, yang satu sedang menarik gerobak dan yang satu sedang mendorong. Tapi arah dari gaya yang mereka berikan itu kan sama. Maka kita tinggal menjumlahkan gaya pertama dengan gaya kedua. Kemudian, jika ada gaya yang bekerja berlawanan arah, maka kita mencari resultan gayanya dengan mengurangi gaya pertama terhadap gaya kedua. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang hukum Newton. Sesuai namanya, hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat dari Inggris yang bernama Sir Isaac Newton dari tahun 1643 sampai 1722. Nah, ia menemukan hukum gravitasi, hukum gerak, kalkulus, teleskop, pantul, dan spektrum. Pada bab kita kali ini kita akan membahas hanya tentang hukum Newton saja. Nah, untuk pertemuan ini Ibu akan membahas hukum 1 Newton. Untuk hukum 2 dan hukum 3 Newton akan Ibu bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Menurut kalian, mengapa pada saat berada dalam bus yang sedang melaju dan tiba-tiba bus itu direm, badan kita akan terdorong ke depan? Mengapa pada saat di dalam mobil kita perlu menggunakan sabuk pengaman? Nah, badan kita akan terdorong ke depan karena ingin mempertahankan gerakannya ke depan. Nah, peristiwa inilah yang akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan, khususnya pada mobil. Hukum 1 Newton berbunyi, bila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda 0 atau sigma F sama dengan 0, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda itu akan diam atau tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan. Sifat dari kelembaman atau yang biasa juga kita sebut inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan kedudukannya. Biasanya disebut juga sifat malas benda. Jadi seperti tadi, ketika kita di dalam mobil yang tiba-tiba direm, kita akan terdorong ke depan. Nah, itu karena tubuh kita tetap mempertahankan kedudukannya. Nah, inilah yang biasa kita sebut dengan kelembaman atau inersia. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi hari ini, kalian akan mengerjakan LKPD 3 tentang hukum 1 Newton.
dengan tujuan kalian dapat menjelaskan konsep dari hukum 1 Newton, kalian dapat menjelaskan sifat kelembaman atau inersia dari benda, kalian dapat menganalisis penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah 1 lembar kertas HVS dan 1 buah gelas. Untuk langkah kerjanya yang harus kalian lakukan, pertama-tama letakkan selembar kertas di atas meja. Kemudian letakkan gelas di atas kertas tersebut. Selanjutnya, kalian tarik kertas secara horizontal atau mendatar dengan pelan-pelan atau perlahan. Kemudian amati apa yang terjadi. Selanjutnya, yang ketiga, kalian tarik kertas secara horizontal namun dengan sekali hentakan cepat. Nah, kemudian amati lagi peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, dari kalian melakukan percobaan tadi, kalian jawab 4 soal berikut. Jadi, soal nomor 1 misalnya, bagaimana keadaan gelas ketika kertas ditarik perlahan? Jadi, apa yang tadi kalian amati, kalian tuangkan untuk menjawab soal-soal berikut. Nah, kemudian tuliskan kesimpulan dari percobaan. Jadi, kesimpulannya ada 3. Apa sih konsep hukum 1 Newton itu? Kemudian sifat kelembaman atau inersia benda itu apa? Kemudian yang terakhir, apa saja contoh dari penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, kalau LKPD tadi sudah selesai kalian kerjakan, silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 berikut ini dan soal nomor 2 yang berikut ini. Demikian tadi materi kita hari ini. Silahkan LKPD dan evaluasinya kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan hubungi ibu. Dan yang sudah nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.